Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 6 Surabaya, khususnya 11 Kuliner 2, akan mempresentasikan materi bab 8, yaitu adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat atau kebiasaan. Sedangkan media sosial yaitu media yang berbasis internet untuk sarana berkomunikasi. Maka dari itu, maksud dari adab bermedia sosial yaitu adab sikap yang harus diutamakan saat berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Adab menggunakan media sosial ini sangat penting ya, karena selain memberikan dampak positif seperti mempermudah komunikasi dan sarana bisnis atau belajar, juga memberikan dampak negatif seperti pornografi, hoaks, perkelahian, terorisme, dan masih banyak lainnya. Hal ini dibuktikan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bin naba'in fatabyanu an tusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Cinta yang baik. Cinta yang baik merupakan sikap yang penting bagi kita. Karena cinta yang baik itu merupakan sikap yang toleransi bagi kehidupan kita. Yang B, memilih teman yang baik. Jadi dalam bermedia sosial, kita harus pandai-pandai memilih teman yang baik untuk kita. Apabila kita berteman dengan orang yang kita merasa memiliki hal yang negatif, maka kita sebisa mungkin untuk menjauhinya. Atau lebih baik, kita menasihatinya dan memberikannya arahan atau jalan yang benar agar tidak terus melakukan hal-hal yang negatif itu. Perumpamaannya adalah dari hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaannya adalah apabila kita bertemu dengan orang yang menjual minyak wangi dan orang yang menjual pandai besi. Nah, apabila ketemu dengan orang yang menjual minyak wangi, maka ia akan menawari minyak wanginya kepada kita, maka kita akan ikut aroma wanginya. Apabila kita berteman dengan orang pandai besi, maka bisa aja dia membakar pakaian kita atau memberikan aroma yang tidak sedap kepada kita. C. Meneliti fakta atau kebenaran yang ada di dalam informasi. Dalam bermedia sosial, kita pasti akan mendapatkan informasi dari grup atau orang lain berupa teks atau berita, video, dan foto. Dalam berita tersebut, kita pasti akan ingin mengirimnya ke grup lain atau ke orang lain. Maka dari itu, kita harus meneliti faktanya terlebih dahulu. Meneliti fakta dan kebenaran yang ada di dalam informasi tersebut itu sangat penting dan utama dalam bermedia sosial. Karena hal itu sangat membuat orang lain dapat terhindar dari berita yang bohong. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. D. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa dan manipulasi. Berita bohong atau hoaks dapat berupa mengedit, memanipulasi informasi yang ada di grup dan merekayasa. Padahal itu sangat dibenci oleh agama Islam. Maka dari itu, sebagai muslim yang baik, kita harus menghindari hal-hal buruk seperti itu, seperti mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di grup. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 20, wajtanibu qaulazur, yang artinya jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya untuk bersilaturahmi saja, tetapi mengajak kepada kebaikan yang secara lebih luas. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Mas'udin al-Ansari, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mitslu ajri fa'ili. Hadis riwayat Muslim.
menyampaikan informasi dan menyampaikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam bermedia sosial, seringkali kita menyebarkan informasi dan kita harus menyampaikannya dengan baik dan harus mengecek kebenarannya. Begitu pula saat kita memberikan komentar untuk orang lain, sebaiknya disampaikan dengan baik dan menggunakan kata-kata yang positif agar orang lain tidak sakit hati dan tersinggung. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 yang intinya hanya Allah yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Hindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian semua saling hasad atau iri dengki, jangan saling menipu, membenci, dan saling acuh tak acuh. Dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Janganlah seorang muslim menzoliminya, menghinanya, atau menipunya. Takwa ada di sini, ucap Rasul sambil menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dinilai buruk oleh muslim lainnya jika ia merendahkan atau menghina. Setiap muslim bagi muslim lainnya haram darahnya, hartanya, juga harga dirinya. Selanjutnya, bersikap bijak. Muslim yang baik adalah muslim yang berbijak dalam bermedia sosial. Caranya tetap menggunakan logika dan perasaan saat bermedia sosial. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari kebaikan seorang muslim adalah ia yang meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat baginya. Berikutnya dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Dalam bermedia sosial tidak seluruhnya mengandung kebaikan dan tidak juga seluruhnya mengandung keburukan. Mereka menyebarkan media buruk atau media yang dapat disebarkan di media sosial tanpa mereka ketahui terlebih dahulu dari mana berita itu datang dan tidak mendapatkan informasi yang benar. Seperti yang diajarkan oleh seorang mukmin, kita harus meninggalkan apapun kegiatan yang tidak mengandung manfaat bagi kita maupun orang di sekitar kita. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan ialah kalimat yang ditinggalkan oleh seorang mukmin. Barang siapa yang mengambilnya, bahwa ia dapat untuk mendapatkannya. Dari hadis ini kita diajarkan untuk selalu mengejar kebaikan dan meninggalkan keburukan, seperti layaknya kita mengejar atau mencari barang-barang kita yang hilang hingga menemukannya sampai mendapatkannya. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, hindari mengupload berita berburuk sangka atau suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan sehat dengan cara mengupload informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindari berkomentar yang menyinggung sara. Yang keempat, apabila ada perbedaan pendapat, antar anggota grup harus saling menghargai. Yang kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian atau hate speech. Nah, apabila kita menerapkan semua perilaku tadi, maka kita akan dapat hikmahnya. Yang pertama, kita dijauhi dari berita hoaks, karena kita udah tahu cara membedakan berita yang kurang benar, mana berita yang benar. Yang kedua, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Karena kita selalu memberikan informasi yang tepat, maka orang-orang tuh jadi percaya kepada kita. Dan yang ketiga, orang-orang tuh merasa senang dalam bermain media sosial karena kita jarang memberikan komentar yang negatif, maka orang-orang tuh jadi merasa nyaman gitu saat bermain media sosial. Dan yang terakhir, kita bisa menjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Seperti tadi,
Apabila kita tidak mengucapkan kalimat jahat yang dapat menyinggung orang lain, maka dapat tercipta perilaku yang harmonis dan nyaman antar sesama. Jadi, saling menyayangi sama teman-teman. Sekian, kami dari siswa 11 Kuliner 2 berharap materi yang telah kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.